Rahasia kecil bahagia meningkatkan kualitas hidup Anda setiap hari. Selamat datang di saluran kita, Transformasi Diri. Hari ini, kita akan membahas rahasia kecil untuk meningkatkan kualitas hidup Anda setiap hari. Bagi generasi Z, keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup adalah kunci. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa kualitas hidup itu penting. Terutama bagi Gen Z, hidup kita dipenuhi dengan tekanan, tuntutan, dan tantangan. Jadi, mengapa penting untuk fokus pada kualitas hidup? Kualitas hidup itu seperti mengejar kebahagiaan sehari-hari. Ini tentang bagaimana kita merasa dengan kehidupan kita secara keseluruhan. Kalau kita bahagia, sehat, dan merasa puas, itu berarti kualitas hidup kita baik. Nah, kualitas hidup yang baik ini bermanfaat banget untuk kita. Kenapa? Karena kesehatan fisik. Ketika kita merasa sehat dan bugar, kita lebih punya energi dan semangat buat nikmatin hidup. Kesehatan mental. Kualitas hidup yang tinggi bisa bikin kita lebih rileks dan kurang stres. Jadi, kita bisa hadapi tekanan hidup dengan lebih baik. Hubungan sosial. Punya teman-teman dan hubungan yang positif itu bikin kita lebih bahagia. Jadi, penting buat terhubung dengan orang lain. Pekerjaan dan uang. Kalau pekerjaan kita menyenangkan dan keuangan kita stabil, itu juga bikin kita merasa lebih baik. Kualitas hidup dan keseimbangan emosi. Nah, kalau soal keseimbangan emosi, ini penting banget loh. Keseimbangan emosi itu seperti bisa mengendalikan perasaan kita dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan mental. Kalau kualitas hidup kita baik, kita lebih cenderung punya pikiran positif dan kurang cemas atau sedih. Kesehatan fisik. Ketika kita merasa sehat, kita juga lebih tahan terhadap stres dan bisa atasi emosi negatif. Dukungan sosial. Punya teman-teman dan keluarga yang dukung itu bisa jadi jaringan aman buat kita kalau kita butuh bantuan. Kebutuhan dasar. Punya tempat tinggal yang nyaman dan cukup makanan juga bikin kita lebih stabil emosinya. Jadi intinya, kualitas hidup yang baik bisa bantu kita lebih bahagia dan punya kendali atas emosi kita. Dan tentu saja, ada banyak tips dan rahasia kecil yang bisa kita terapkan buat bikin kualitas hidup kita makin baik. Semua ini buat kita bisa nikmatin hidup sehari-hari dengan lebih baik. Sekarang, mari kita masuk ke dalam tips yang bisa membantu Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Ini adalah rahasia kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Tips pertama, kesehatan fisik. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu kesehatan fisik. Ini penting banget, karena tubuh kita seperti kendaraan dalam menjalani hidup. Nah, ini dia kenapa. Bayangin olahraga itu seperti charging baterai kita. Ketika kita bergerak, seperti berlari, bersepeda, atau bahkan menari, tubuh kita melepaskan hormon-hormon bahagia seperti endorfin. Ini bikin kita merasa lebih baik dan semangat. Nutrisi. Makanan adalah bahan bakar kita. Jadi, pastikan kita makan makanan yang sehat dan seimbang. Buah, sayur, protein, dan air itu penting. Makan junk food terlalu sering bisa bikin kita kurang bertenaga dan malah enggak enak badan. Tidur. Oh iya, tidur juga penting banget. Kita butuh tidur yang cukup untuk merestart tubuh kita. Kalau kita kurang tidur, kita bisa jadi lebih lelah dan emosi bisa labil. Jadi, pokoknya, jangan lupakan kesehatan fisikmu. Olahraga, makan dengan bijak, dan pastikan kamu tidur yang cukup. Itu akan bikin kamu merasa lebih baik dan siap menghadapi segala tantangan yang datang.
tips kedua, kesehatan mental. Cara mengelola stres, cemas, dan menjaga kesehatan mental adalah dengan meditasi, yoga, atau aktivitas yang merilekskan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tips kedua, yaitu kesehatan mental. Ini penting banget, terutama di dunia yang serba cepat seperti sekarang. Jadi, mari kita lihat bagaimana kita bisa merawat kesehatan mental kita. Mengelola stres. Hidup kita kadang bisa bikin stres kan? Jadi, penting banget punya cara untuk mengelolanya. Cobalah teknik sederhana seperti bernafas dalam-dalam, berjalan-jalan, atau menulis jurnal. Ini bisa membantu mengurangi stres. Cemas. Kalau kamu sering merasa cemas, jangan khawatir. Kamu nggak sendirian. Coba praktikkan meditasi atau yoga. Ini bisa membantu menenangkan pikiranmu, atau bicarakan perasaanmu dengan seseorang yang kamu percayai. Terkadang, berbicara tentang masalah itu sendiri sudah bisa melegakan hati. Aktivitas yang merilekskan. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati dan bisa membuatmu rileks. Ini bisa apa saja, seperti mendengarkan musik, menggambar, atau bahkan bermain game. Aktivitas ini bisa membantu mengurangi tekanan dan memberikan waktu untuk mereset pikiranmu. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, jangan ragu untuk mencoba berbagai cara yang berbeda untuk menjaga kesehatan mentalmu. Setiap orang berbeda. Jadi, cari tahu apa yang cocok buatmu. Tips ketiga, waktu dan tujuan. Sekarang kita membicarakan tips ketiga, yaitu waktu dan tujuan. Ini penting buat kita semua, terutama generasi Z yang sering sibuk dengan berbagai aktivitas. Mari kita bahas bagaimana kita bisa merencanakan waktu dan menetapkan tujuan yang realistis. Rencanakan waktu. Buatlah jadwal harian atau mingguan. Ketika kamu merencanakan waktu, kamu bisa menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugasmu. Ini juga bisa memberikanmu waktu luang untuk beristirahat atau melakukan hal-hal yang kamu nikmati. Prioritaskan tujuan. Pertama-tama, kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai. Apakah itu menyelesaikan proyek sekolah, mencapai target di pekerjaan, atau mengejar hobi yang kamu suka. Setelah kamu tahu apa yang ingin dicapai, tentukan tujuan yang realistis. Langkah kecil. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Ini akan membantumu tetap termotivasi karena kamu akan merasa lebih banyak pencapaian. Evaluasi dan sesuaikan. Terkadang, rencana kita bisa berubah. Jadi, evaluasi rencanamu secara berkala. Jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, jangan khawatir. Sesuaikan rencanamu dan tetap lanjutkan. Ingat, tujuan yang realistis dan manajemen waktu yang baik dapat membantu kita mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Jadi, jangan ragu untuk merencanakan waktu dan mengejar tujuanmu dengan semangat. Tips selanjutnya yaitu tips keempat, hubungan sosial. Hubungan sosial ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama buat kita yang hidup di dunia yang terkoneksi secara online. Mari kita lihat mengapa hubungan sosial itu penting. Teman-teman dan keluarga. Teman dan keluarga adalah bagian penting dalam hidup kita. Mereka bisa memberi kita dukungan, tawa, dan tempat kita bisa berbagi cerita. Jadi, jangan lupakan pentingnya menjaga hubungan baik dengan mereka. Dukungan emosional. Saat kita memiliki teman-teman dan keluarga yang dekat, kita punya sumber dukungan emosional. Kita bisa berbicara dengan mereka saat kita merasa stres, bahagia, atau butuh saran. Hubungan positif. Hubungan yang sehat
bisa membuat hidup kita lebih bahagia dan kurang stres. Teman-teman yang positif bisa mempengaruhi kita untuk menjadi lebih baik. Interaksi manusia nyata. Meskipun kita bisa terhubung secara online, tetapi interaksi manusia nyata itu penting juga. Cobalah untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman dalam kegiatan di dunia nyata, seperti berkumpul, bermain game, atau makan bersama. Jadi, jangan lupakan teman-teman dan keluargamu ya. Jaga hubungan baik dengan mereka, dan kamu akan merasa lebih bahagia dan terhubung dengan dunia di sekitarmu. Hasil dari langkah-langkah dan tips-tips ini adalah berhasil mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan waktu pribadi. Kita bisa merasa lebih bahagia, lebih bugar, dan lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Beberapa tips ini juga membutuhkan usaha dan komitmen agar kita bisa mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya mengenali prioritas hidup kita dan memberikan waktu untuk diri sendiri untuk meraih keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan. Sekarang saatnya untuk menciptakan rencana aksi Anda sendiri. Berikut langkah-langkahnya. 1. Ambil catatan tentang tips yang paling relevan bagi Anda. 2. Buat rencana harian atau mingguan yang mencakup aspek-aspek tersebut. 3. Tetapkan tujuan yang dapat diukur untuk melacak kemajuan Anda. Kami ingin mendengar dari Anda. Bagikan pengalaman Anda tentang meningkatkan kualitas hidup Anda atau tanyakan pertanyaanmu dalam komentar di bawah. Kami siap menjawabnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberi like dan bagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Kita semua bisa mencapai kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.